Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita di bab aritmatika sosial, dan di sini kita akan belajar bagaimana menentukan pajak dan bunga tunggal ya. Nah, oke, yuk kita ikuti pembahasannya. Perlu kita ketahui di sini bahwa bunga yang akan kita pelajari adalah bunga tunggal ya. Pada bunga tabungan yang di SMP itu atau MTS yang kita pelajari hanya bunga tunggal saja, sedangkan bunga majemuknya nanti akan dipelajari pada tingkat SMA. Oke. Nah, untuk menghitung bunga tunggal dirumuskan dengan B sama dengan P per 12 dikali PB dikali M, di mana B ini adalah besar bunga dalam rupiah, kemudian P ini periodenya ya, dalam berapa bulan menabungnya, kemudian PB ini persentase bunga, dan M ini adalah modal atau simpanannya, uang yang ditabungkan. Dan untuk mempelajari bunga tunggal ini kita hanya untuk mengetahui ilmunya saja ya, tidak untuk dipraktekkan ya, karena bunga bank itu adalah riba ya. Oke, kita lanjutkan tentang pajak ya. Di Indonesia itu ada PPN, PPh, dan PBB, dan di sini akan kita pelajari dua saja ya. PPN atau pajak pertambahan nilai. Ketika kita membeli suatu barang, ketika ada PPN-nya, maka mengakibatkan harga bayar menjadi bertambah ya. Nah, sedangkan pajak penghasilan atau PPh ini mengakibatkan penerimaan menjadi berkurang, gaji menjadi berkurang ya kalau ada PPh-nya. Oke, bagaimana menghitungnya? Kita coba di contoh soal yang pertama ini ya. Pak Edo menyimpan uang di bank sebesar 8 juta rupiah dengan bunga tunggal 18% per tahun. Hitunglah jumlah uang Pak Edo setelah 4 bulan. Nah, di sini modalnya atau uang yang ditabungkan itu 8 juta. Kemudian kita langsung gunakan rumus saja. Untuk menghitung jumlah uangnya kita harus mengetahui berapa bunganya terlebih dahulu ya. Nah, P per 12 ini selama berapa bulan? 4 bulan ya, berarti 4 per 12 dikali PB nya 18%, berarti 18 per 100 dikali modal 8 juta ya. Nah, ini kita tinggal sederhanakan saja. 4 dengan 12 masing-masing dibagi 4, 4 dibagi 4 1, 12 dibagi 4 3. Kemudian ini 0 ya, kita coret 20 20 kita coret. Apakah masih ada? Masih ada ya. 18 dengan 3 dibagi 18 dibagi 3 6, 3 dibagi 3 1. Nah, berarti yang di bawahnya ini udah 1 semua ya, jadi udah habis. Jadi tinggal 1 dikali 6, 6 dikali 80.000 ya. Maka kita dapatkan besar bunga tabungannya selama 4 bulan yaitu 480.000. Nah, sekarang kita tinggal hitung berapa jumlah uang Pak Edo. Nah, berarti besar tabungan mula-mula ya di awal 8 juta ditambah dengan bunganya 480.000, maka jumlahnya 8.480.000. Nah, inilah hasilnya ya. Maka tinggal kita simpulkan. Jadi jumlah uang Pak Edo setelah 4 bulan adalah 8.480.000. Bisa ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut pada soal berikutnya. Pak Adi menyimpan uang di bank dengan bunga 13% per tahun. Jika setelah 3 bulan ia menerima bunga sebesar 26.000. Nah, di sini yang diketahui ini bunganya ya setelah 3 bulan. Nah, yang ditanya kebalikannya ya, berapa besar uang simpanan Pak Adi? Berarti yang ditanya nih
modalnya ya, M-nya. Bunganya yang diketahui yaitu 26.000, maka kita tulis rumusnya dengan posisi terbalik seperti ini ya, karena bunganya sudah diketahui ya. P per 12 dikali PB dikali M sama dengan B. Kita substitusi, kita ganti-ganti ya. P-nya ini 3 bulan berarti 3 per 12 dikali PB-nya 13%, 13 per 100 dikali M. Belum diketahui M-nya, ditulis saja. Kemudian bunganya 26.000. Nah, di sini kita hitung dulu yang ada di ruas kiri ya. Kita sederhanakan. 3 dengan 12 masing-masing dibagi 3, 3 dibagi 3 1, 12 dibagi 3 4. Nah, sudah tidak ada lagi. Sekarang kita kalikan ya. 1 dikali 13, kemudian 4 dikali 100, maka kita dapat 13 per 400 ya. Dikali M sama dengan 26.000. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah memindahkan ya, yang ini 13 per 400 kita pindahkan ke ruas kanan ya, seperti yang sudah dijelaskan pada video PLSV, persamaan linear satu variabel. Nah, cara itu bisa kita lakukan di sini ya. Kita tulis terlebih dahulu yang tidak pindah. M sama dengan 26.000, tidak pindah ya. Nah, kita pindahkan dulu yang 400 nih ya. Per 400 berarti dibagi 400, pindah jadi dikali. Kebalikannya ya. Jadi bagi pindah jadi kali 400. Kemudian 13 ini dikali M, berarti 13 pindah jadi bagi 13 per 13. Nah, kita sederhanakan dulu. 26 dengan 13, 26 dibagi 13 2, 13 dibagi 13 1 ya. 1 berarti pernya tidak perlu ditulis nanti. Tinggal 2000 dikali 400 ya. Nah, maka kita dapatkan di sini 2000 dikali 400 ya 800.000. Nah, inilah modalnya ya. Nah, sudah terjawab ya, tinggal kita simpulkan saja. Jadi besar uang simpanan Pak Adi adalah Rp800.000. Bisa teman-teman ya sampai sini ya. Nah, kita lanjut soal yang lain yang bentuknya seperti ini. Untuk memperbaiki kamar rumahnya, Pak Ade meminjam uang di bank sebesar 15 juta. Dengan bunga 15% per tahun. Nah, jadi di sini uang ini bisa saja kita setorkan ke bank dalam bentuk menyimpan uang, bisa juga kita meminjam uang, berarti kita menerima uang dari bank. Cara perhitungannya sama ya. Cara menghitung bunganya juga sama. Nah, yang ditanya di sini berapakah uang angsuran yang harus dibayar Pak Ade tiap bulan. Nah, sekarang berarti modalnya uang yang dipinjam ya, ini 15 juta. Kita menggunakan rumus bunga ya, PB dikali M. Di sini kita tidak perlu pakai P per 12. Kita anggap ini dalam 1 tahun ya. PB-nya di sini 15%, berarti 15 per 100 dikali modal 15 juta. Kita tinggal coret nolnya ya, kita sederhanakan seperti ini. Maka 15 dikali 150.000, maka bunganya menjadi 2.250.000. Nah, ini bunganya ya. Jadi uang yang dipinjam dari bank itu 15 juta dan bunganya 2.250.000. Berarti jumlahnya inilah uang yang harus dikembalikan ke bank ya. Jadi jumlah pinjamannya menjadi 15 juta ditambah 2.250.000. Ada penambahan. Nah, penambahan ini yang di dalam Islam dijelaskan ini adalah riba ya, baik bunga yang kita terima atau bunga yang kita keluarkan. Nah, ini kita jumlahkan menjadi berapa? 17.250.000 ya. Nah, angsurannya karena pinjamannya 17.250.000 berarti angsuran bulanannya berapa? Tinggal dibagi dalam 1 tahun saja, dibagi 12, maka didapat
1.437.500. Nah, inilah besar angsuran yang harus dibayar Pak Ade ya. Begitu. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita masuk ke contoh pajak ya. Misalkan nih ya, seorang santri membeli satu paket HP menggunakan kartu santri. Nah, seperti pada brosur di samping, berapa rupiah santri itu harus membayar. Nah, ini santrinya mau beli paket ini ya. Harganya sudah didiskon ya berarti ya. Harga dari restorannya 28.182 rupiah ya. Nah, berlaku pembayaran menggunakan kartu santri. Jadi kalau pakai kartu santri bayarnya seharga segini. Nah, tapi ada tulisannya di sini harga belum termasuk pajak restoran 10%. Nah, ini berarti pajak ini yang disebut dengan PPN ya. Nah, ini PPN-nya. Berarti kita harus menghitung PPN-nya terlebih dahulu ya. Nah, berapa nih? Jadi bukan hanya yang tertulis ini. Jadi ada nilai yang harus ditambahkan, yaitu PPN. Kita hitung besar PPN-nya tinggal 10% saja dikali dengan harganya, yaitu 28.182 rupiah ya. Kita coret nolnya 1 ya, berarti kan ini tinggal dibagi 10. Kalau dibagi 10 berarti tinggal koma, satu angka di belakang koma ya. Maka kita dapatkan 2.818,2 begitu ya. Nah, ini adalah besar PPN. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa pajak pertambahan nilai atau PPN itu menyebabkan harga bayar bertambah ya. Nah, harganya harusnya cuma 28.182, itu bertambah dengan PPN-nya yaitu 2.818,2. Maka harga bayarnya menjadi 31.000,2 rupiah ya. Nah, inilah harga bayarnya. Nah, berarti sekarang sudah selesai ya, tinggal kita simpulkan aja nih. Jadi santri itu harus membayar sebesar 31.000 rupiah ya, koma yang di belakangnya tidak diperhitungkan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita lanjutkan dengan pembahasan soal berikutnya nih ya. Paman memperoleh gaji sebulan sebesar 1.450.000 rupiah dengan penghasilan tidak kena pajak 360.000 rupiah. Jika besar pajak penghasilan atau PPH adalah 10%, berapakah gaji yang diterima paman dalam sebulan? Nah, pajak penghasilan kena pajak. Nah, di sini karena ada keterangan penghasilan tidak kena pajak, berarti gajinya ini kita kurangi dulu ya dengan 360. Berarti 1.450.000 dikurang 360.000 didapat 1.090.000. Nah, inilah besar penghasilan yang kena pajak ya. Ini yang dihitung. Sama dengan menghitung PPN ya, tinggal dikalikan dengan 10% saja besar penghasilannya. Jadi 10/100 dikali 1.090.000 ya. Tahu ya kenapa 1.090.000 bukan 1.450.000? Ya, karena ada keterangan penghasilan tidak kena pajak. Jadi harus dihitung dulu, dikurang dulu ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung saja. Kita coret 2 nolnya. Jadi tinggal 10 dikali berapa nih? 10900 ya. Berarti nolnya tinggal ditambah 1 lagi ya. Jadi 109.000. Inilah besar pajak penghasilan. Nah, teman-teman perlu tahu nih, besar pajak penghasilan PPH itu bagaimana? Ya, menyebabkan penerimaan berkurang. Yang harusnya 1.450.000, maka gaji yang diterimanya jadi berkurang, dikurang dengan pajak PPH tadi ya. Jadi 1.450.000 dikurang 109.000. Jadi
1.341.000. Inilah gaji yang diterima oleh paman ya. Tinggal kita simpulkan saja. Jadi gaji yang diterima paman dalam sebulan adalah 1.341.000. Oke, bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Nah, jika dirasa ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan melalui kolom komentar ya, atau silakan tonton ulang lagi supaya betul-betul bisa dipahami dari apa yang Mister jelaskan. Oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.